Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Zakia dengan NIM 2308629. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai urgensi dan substansi mata kuliah pengelolaan pendidikan dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik. Menurut saya sendiri, mata kuliah pengelolaan pendidikan ini tuh sangat bermanfaat dan banyak sekali memberikan ilmu yang mendalam mengenai dunia pendidik. Nah, jika kita melihat dari perkembangan teknologi dan situasi global yang sekarang, keduanya ini semakin sulit untuk dikendalikan. Secara tidak langsung, membuat kita sebagai calon maupun tenaga pendidik yang ada harus bisa lebih peka dan bertindak selangkah lebih maju dibandingkan dengan yang lain. Nah, mata kuliah pengelolaan pendidikan ini tuh sangat bermanfaat karena dengan mempelajarinya kita akan mampu yang pertama menangani tantangan pendidikan di Indonesia. Nah, dalam mata kuliah ini kan mendapatkan pemahaman gitu ya tentang bagaimana cara mengelola berbagai aspek pendidikan yang ada. Nah, nantinya kita bisa memastikan bahwa pendidikan yang kita terapkan itu tuh bisa sudah sesuai dengan kebutuhan maupun sesuai dengan standar nasional. Lalu yang kedua, kita juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Nah, dalam mata kuliah ini juga kan mengajarkan cara merancang dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang efektif. Nah, sehingga dengan pengimplementasian kebijakan yang lebih efektif ini tuh kita bisa menghasilkan hasil yang lebih optimal bagi para peserta didik. Nah, yang terakhir ini tentunya kita bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan mengetahui tentang sistem-sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kita bisa memilih, memperbaiki dan mengembangkan kembali sistem dan kebijakan tersebut yang mana bisa lebih mendukung dalam pencapaian visi ataupun tujuan dari pendidikan nasional. Nah, untuk substansi pengelolaan pendidikannya sendiri dalam membangun kualitas pendidikan ini tuh bisa membantu merancang pendidikan. Nah, dengan kita mempelajari pengelolaan pendidikan, kita bisa mampu membuat perencanaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada di Indonesia ini, supaya perencanaan yang kita buat ini sesuai dan pengimplementasiannya pun bisa menghasilkan hasil gitu ya, menghasilkan hasil yang terlihat untuk membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu selanjutnya ini kita mampu memanage sumber daya pendidikan. Nah, kita sebagai sumber daya manusianya sendiri ini bisa mengoptimalkan penggunaan sarana ataupun prasarana, yaitu sumber daya fisik dari pendidikan ini sendiri, supaya penggunaannya itu bisa lebih optimal dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, setelah perencanaan, setelah melaksanaan, kita juga mengevaluasi pendidikan. Nah, evaluasi ini tuh digunakan supaya dari hasil perencanaannya itu kita mengetahui telah mencapai di tujuan yang mana dan langkah-langkah apa saja yang harus diperbaiki dan perencanaan apa lagi yang selanjutnya harus dibuat dan dicapai supaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan yang sudah ada. Nah, lalu selanjutnya kita juga sering berbicara tentang kepemimpinan pendidikan yang visioner. Nah, pendidikan yang visioner ini tuh membantu untuk memotivasi gitu ya satu sama lain maupun kepada seluruh komponen pendidikan untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan yang ada. Nah, kita sebagai calon pendidik tentunya ya, sebagai agen penggerak, agen perubahan, kita itu harus terus mau belajar dan mau terus menggali tentang pendidikan di Indonesia supaya kualitas pendidikan yang ada ini tuh bisa terus berkembang. Semangat berjuang untuk pendidikan, Indonesia masih membutuhkanmu merdeka.